Bayangkan, kamu sedang menyelam di laut dalam, sunyi, gelap, hanya gelembung udara yang menemani. Lalu tiba-tiba, segalanya berubah. Semuanya berubah. Sebuah mulut raksasa terbuka lebar dari kegelapan, dan dalam sekejap, kamu ditelan oleh seekor mamalia terbesar di bumi, yaitu paus. Apakah kamu berpikir akan selamat? Atau hanya menyisakan kisah di dasar samudra? Inilah fakta dan sains mengejutkan di balik pertanyaan ganjil yang mungkin pernah terlintas di benak manusia. Apa yang sebenarnya terjadi apabila manusia ditelan paus? Ikuti dalam fakta berikut ini. Samudra selalu mempunyai kisahnya sendiri. Kita semua tahu bahwa mamalia terbesar di bumi ini adalah paus. Ukurannya yang raksasa membuat mereka seolah raja di samudra. Lalu apakah kalian pernah terpikir apabila paus ini menelan manusia? Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu fakta penting bahwa kebanyakan paus tidak bisa menelan manusia karena anatomi tenggorokannya terlalu kecil. Jadi, sebetulnya kita tidak perlu khawatir apabila kita bertemu dengan hewan raksasa ini. Kita akan ambil contoh paus biru dengan berat 181 ton dan panjang 33 meter. Mengukuhkan binatang ini sebagai mamalia yang terbesar di muka bumi. Di balik ukurannya yang sangat luar biasa itu, faktanya, paus biru hanya memiliki tenggorokan sebesar piring makan. Meskipun mereka berselera untuk memakanmu, tenggorokannya tidak akan pernah muat untuk menampungmu. Paus biru termasuk dalam baleen whale. Mulut mereka didesain untuk menyaring makanan seperti misalnya krill dan plankton. Bukan makhluk besar seperti manusia. Jadi, kalau kamu berpikir paus biru akan menelanmu, kamu salah. Namun, kita boleh saja berimajinasi apa yang akan terjadi apabila kita berada di dalam perut paus. Selain paus biru, rupanya samudra juga dihuni paus lain yang berpotensi menelan manusia tanpa sengaja. Karena sebetulnya manusia memang bukan target utama sebagai makanan paus. Paus yang dimaksud ini bisa membuka mulut sangat lebar dan mungkin saja bisa menyedotmu masuk ke dalam perutnya. Mereka adalah paus sperma. Paus ini masuk ke dalam kelompok paus bergigi, dan faktanya mereka adalah hewan bergigi terbesar di dunia. Ukurannya mencapai 16 meter dan berat 45 kilogram. Berbeda dengan paus biru yang memakan krill dan plankton, paus sperma memilih menu yang berbeda. Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa manusia bisa ditelan oleh paus sperma? Sekarang mari kita susun skenarionya. Seorang penyelam bisa saja tertelan oleh paus sperma. Dan apa yang akan terjadi berikutnya? Faktanya, mulut paus sperma bisa mencapai 2 meter lebarnya. Manusia bisa tersedot masuk saat paus ini membuka mulut untuk menangkap mangsa. Saat berada di dalam mulut paus, maka mimpi buruk pun dimulai. Kamu akan merasa seolah masuk ke dalam gua yang gelap dan berlendir. Mungkin lendir itu terlalu menjijikkan dan licin. Kamu akan merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara gigi paus yang berukuran hingga 50 cm memang tidak digunakan untuk mengunyah. Mungkin kamu akan merasa aman karena tidak tergigit. Tetapi bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan terdorong masuk ke dalam kerongkongan paus ini.
kondisi ini tentu saja lebih buruk. Oksigen akan segera menghilang, membuatmu merasa sesak napas, dan suhu tubuhmu menurun drastis. Kamu akan kehilangan kesadaran akibat tekanan dan kekurangan udara. Kamu akan terus tergelincir masuk ke dalam kerongkongan yang makin gelap, dan bersiap-siaplah untuk segera masuk ke dalam lambung paus. Tetapi mungkin kamu masih dalam keadaan pingsan. Di dalam lambung paus, tentu kondisinya juga lebih mengerikan. Paus sperma memiliki 3 hingga 4 bagian lambung seperti sapi laut. Di dalam lambung ini tentu ada cairan penghancur mangsa, yaitu asam lambung yang sangat kuat. Tentu saja, asam lambung ini digunakan untuk mencerna mangsa, misalnya cumi-cumi raksasa. Kondisi di dalam lambung sepertinya tidak dapat dibayangkan dengan akal, karena kamu hanya merasakan gelap, asam, dan panas, mirip sauna yang beracun. Kamu mungkin tidak akan bertahan hidup lama, dan mulai menegang nyawa secara pelan-pelan. Karena dapat dipastikan, kulit dan jaringan tubuh manusia tidak akan bertahan terbakar oleh asam lambung ini. Dalam beberapa menit kamu akan kehilangan nyawamu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi apabila manusia benar-benar tertelan oleh paus sperma. Namun, faktanya belum ada manusia yang ditelan oleh paus sperma secara hidup-hidup. Tapi tunggu sebentar. Sebenarnya ada kisah legendaris di tahun 1891. Konon ada seorang pelaut bernama James Bradley yang dikabarkan selamat setelah ditelan oleh paus sperma dan ditemukan hidup selang sehari kemudian setelah paus itu mati karena ditombak. Apakah kisah ini nyata? Sebetulnya kisah ini pertama kali muncul dalam anonim di surat kabar Amerika. Artikel anonim tersebut muncul di St. Louis Globe Democrat di St. Louis, Missouri. Kemudian catatan tersebut muncul di surat kabar lain dengan judul A Modern Jonah. Kisah ini kemudian dicetak ulang di surat kabar internasional seperti Yarmouth Mercury di Inggris, Great Yarmouth pada tanggal 22 Agustus 1891 dengan judul seperti Manusia di Perut Paus dan Penyelamatan Yunus Modern. Sayangnya cerita ini sebenarnya belum terbukti secara ilmiah, namun memang cukup populer. Baru-baru ini fakta-fakta tersebut diselidiki dengan saksama oleh sejarawan Edward B. Davis yang menunjukkan ketidakkonsistenan. Davis mengemukakan bahwa cerita tersebut mungkin terinspirasi oleh Paus Gurleston, seekor paus rorqual sepanjang 30 kaki yang terbunuh di dekat Great Yarmouth tak lama sebelumnya pada bulan Juni 1891 yang menghasilkan banyak publisitas. Kemudian orang-orang menyimpulkan apa yang dialami oleh James Bradley ini adalah mitos maritim daripada kejadian nyata. Lalu kita beralih ke tahun yang lebih modern, yaitu tahun 2021. Saat seorang penyelam yang sedang mencari lobster bernama Michael Packard di Massachusetts yang nyaris ditelan oleh paus bungkuk. Bahkan, ia sudah berada di dalam mulut paus itu selama 30 hingga 40 detik sebelum pada akhirnya dimuntahkan kembali. Mungkin paus itu juga menyadari bahwa ia telah menelan mangsa yang salah. Karena sebenarnya manusia bukanlah mangsa dari paus. Jadi kesimpulannya, apakah manusia akan selamat apabila ditelan paus? Sejujurnya kemungkinan itu sangat kecil. Kalaupun ada, mungkin manusia yang sudah terlanjur ditelan seharusnya tidak panik dan tetap bertahan di dalam mulut, jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan. Paus akan memuntahkan kembali dengan catatan apabila kamu beruntung. Sebab apa yang dialami oleh Michael Packard itu adalah suatu keajaiban. Ya,
Manusia ditelan paus kelihatannya memang mirip seperti dongeng dan sangat langka terjadi. Secara anatomi dan sains, hal itu mungkin tidak pernah terjadi. Namun, karena tidak pernah terjadi, hal ini justru membuat kita penasaran dan menyentuh rasa ingin tahu manusia yang pada akhirnya membuka ruang antara sains dan mitologi. Di antara mitos purba dan logika sains, kita telah menemukan satu kenyataan bahwa laut menyimpan rahasia yang tak terduga. Dan paus, sang raksasa, si penghuni samudera kesunyian itu, tetap menjadi simbol keagungan dan misteri alam. Mungkin kita tidak pernah benar-benar ditelan paus, tapi kadang kehidupan membawa kita ke dalam kegelapan yang menyesatkan, di mana kita harus belajar bernapas dalam ketakutan. Dan jika kita berhasil keluar dari sana, maka kita akan tahu, kadang bukan tentang bagaimana kita ditelan, tapi bagaimana kita kembali ke arah cahaya. Demikian tadi pembahasan tentang kondisi manusia apabila ditelan paus. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian mempunyai pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching. See you in the next video. Salam dan bye-bye.